Rahmat ada Rahmat. Rahmat yang ada itu apa? Rahmat depan Mat. Mat Rahmat. Mat sini Mat, sini Mat. Banyak cewek Mat yang mau kenalan Mat. Ya Mat. Diri sini Mat. Diri, lalu diri. Ya, coba dadah dulu Mat. Biasa. Dadah pakai aki di sekarang. Iya. Luar biasa. Bisa saya tunjuk begitu. Juga sayangannya. Ya, senyum manis, senyum manis. Ya. Senyum gini gimana senyum gini? Senyum gini gimana? Senyum genit. Iya. Kayak kue lupis Seragen. Udah Mas. Tadi duit udah dikasih udah. Nah, udah simpan yang nanti bakal umroh ya. Alhamdulillah Allah tambahin satu. Alhamdulillah. Ente 100 dia 1. Anda pilih ente yang 100. Mat bakal tanggokan udah siap deh. Berapa ya kira-kira nanggok ntar? Wah, 5.000 bohong. Mana duit yang bakal nanggok mana? Itu yang dari gue. Nah, Rahmat naruh 2.000 aja ya. Jadi 2 sama 2 berapa? 2 tambah 2? Oh, 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2? 7. Ini dia, anak PAUD. Ini dia. Ini bangsa SD kelas 1 udah melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Yang melecehkan dia urusan seks. Ya, bisa jadi kebongbong. Mun saya mun ya. Duh capek sama rekaman kok ana habis ngajar rekaman diambil itu. Ana pikiran goblok juga si otaknya. Ambil itu kan rekaman ada. Saya rekaman ini enggak boleh hilang, enggak boleh rusak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الأرواح أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين يمنهم من المؤمنات ومن المسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع سلامنا من الجميع وعزمنا وسلمنا وسلمنا ودعونا وإلهنا وعلمنا وأشرنا لأمور الدنيا والآخرة لأمور الدنيا والآخرة لأمور الدنيا والآخرة ثم ارفع منابه يا الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة إلى الآباء والأمهات والشباب والفتيات خاصة وارفع منابه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة أما وارفع منابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويهدنا الفنائها والفاتحة على النية وعلى كل نية صالحة وإلى عبد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شؤون الليلة هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillah. Minggu pertama tepatnya tanggal 3 Mei 2014 kata orang bertepatan dengan 3 Rajab 1435 ya alhamdulillah ketemu lagi setelah 2 bulan yang lalu mengadakan ulang tahun untuk sekadar mengingatkan perjalanan kita masing-masing dalam tuntunan agama. Ulang tahun yang ke-13, 12 yang ke-12 tahun. Anda sih nggak pernah merasa udah 12 tahun karena seiring dengan waktu yang berjalan sepertinya belum lama, tapi nyatanya udah 12 tahun. Anda bilang tadi ada tamu-tamu, Kang Basirun ya? Kang Basirun? Basir, emang temennya Mahadi, apa lagi yang itu yang main lemlong masalahnya, main Nasir, main Malih, dan namanya Basirun. Luar sana, Anda ngomong, Anda merasa belum ngajar di sini. Ya, belum ngajar, Anda belum ngajar di sini belum, tapi udah berjalan itu usia pertemuan kita ya, sebulan sekali sampai Anda minta waktu 2 bulan sekali, udah berjalan 12 tahun. Ada apa itu? Jangan kutak-kutik. Kenapa belum ngajar? Di mana Anda mau ngajar? Yang Anda hadapi bukan para pelajar ilmu agama. Yang Anda hadapi ini bukan para pelajar ilmu agama, tapi alhamdulillah kita orang yang berpegang dengan agama. Beda, kalau para pelajar ilmu agama terfokus segala macam bentuk perhatiannya kepada ilmu yang dipelajari dan diajarkan. Kalau yang bukan pelajar agama, dia berpegang dengan agama, dibutuhkan hal-hal yang dapat menjadikan dia tetap berpegang kepada agamanya. Sehingga untuk menjadikan apa yang dipegangi oleh kita seperti ini, alhamdulillah, Anda wajib mengupayakan hal-hal apapun yang ibarat genggaman tetap merekat pada benda dimaksud. Ibarat kita pegang bambu, jangan sampai tangan terlepas itu pakai ilmu. Dan jangan sampai apa yang kita pegang ini terganggu keadaannya. Apa karena hujan, apa karena keringat, apa karena panas. Jadi wajib merawat orang yang berpegang dengan bambu, wajib pula memperhatikan, menjaga, memelihara, mengambil kepedulian kepada bambu yang jadi pegangan. Jadi, sehingga 2 sifat ini wajib Anda terapkan pada pertemuan di majlis taklim belusukan. Namanya majlis taklim belusukan. Ya, bisa belusukan bukan hanya Jokowi, hanya Jokowi yang mempopulerkan cara kerja belusukan. Jadi Modi, karena pejabat jarang yang melakukan atau melaksanakan belusukan sebagaimana Jokowi, akhirnya dia di atas popularitas dari semua pejabat, bahkan mengalahi nama pejabat yang lebih tinggi jabatannya. Bisa Modi berkah apa? Berkah belusukan. Yang seharusnya bukan Jokowi saja yang bisa begitu. Setiap insan yang memiliki tanggung jawab kepada hal urusan dirinya sebagai pemimpin, tentu dia harus memiliki jiwa belusukan sebagaimana yang seharusnya dikerjakan. Artinya, sang pemimpin harus tahu keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Bisa dimengerti sisi kualitas ilmunya, sisi disiplinnya, sisi yang mungkin harus ditingkatkan pengetahuannya, sisi yang mungkin terjadi pelanggaran sebabnya apa.
Soalnya seorang pemimpin harus mengetahui hal urusan sekecil apapun, sebatas yang dia bisa berbuat belusukan. Karena di balik pemimpin ada bawahan-bawahan yang meringankan apa yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan. Bisa dimulai itu ilmu. Nanti bengong, nggak ada pilkada lagi. Gubernur pasti nanti siapa? Ahok, pusing-pusing amat. Kalau masih ada gubernur namanya Stalin, anda penting aja. Siapa yang mau jadi gubernur? Nunjuk. Mat, nunjuk Mat. Tim nunjuk. Nah, ini gubernur. Ini gubernur Austin. Apa beda daerah Ahmad? Ame Justin Bieber. Biasa. Biasa, luar biasa. Mat, kalau bangun tidur nyikat gigi ya Mat? Pakai sambung, apa pakai gigi kak, apa gosokan kawat? Oh, giginya dari apa? Oh, kayak gigi, nggak pakai batu bata nggak? Nggak pakai semen nggak? Asbak rokok nggak? Biasa. Ini tidak cakep Rahmat nih. Iya, tidak ini Obama nih. Ini Obama Kang Urut. Kembali pada pokok masalah bahwa yang seharusnya dilakukan dalam bentuk belusukan itu tidak hanya Jokowi, tapi karena pejabat-pejabat seatasnya maupun sebawahnya ini, lihat, bukan karakternya, bukan perangainya, bukan kepribadiannya melakukan belusukan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Jokowi. Sehingga ketika orang nggak terbiasa melakukan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Jokowi, timbul tanda tanya manusia. Bisa dimudi, tuh nggak biasa, tuh nggak sering-seringnya, baru aja, betul nggak begitu? Betul ya? Kenapa hanya Jokowi yang bisa berbuat seperti itu dan menarik simpati masyarakat luas? Kenapa? Yang seharusnya itu ajarannya Rasulullah SAW. Itu ajaran Rasulullah SAW itu. Dikira apa? Bukan ajaran Soekarno, bukan ajaran Soeharto, bukan ajaran Ahok, bukan ajaran Jokowi. Itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Dimana pengertian ajaran Rasulullah mengajarkan kepada setiap insan yang memimpin, tuh harus tahu keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Bisa dimengerti. Anak nggak bisa ketemu ente sehari-hari. Bisa dimengerti. Tapi ketika ente sekerap kali ada di tempat pengajian anak, dari waktu ke waktu anda perhatikan, lalu ente absen sekali atau 2 kali, kalau betul anda guru dan peduli, anda tahu ini ada 3, 2, 4 orang yang kelihatan. Tapi namanya anda lupa, mukanya ingat siapa namanya. Dibenarkan tuh pengakuan anak. Ya benar saya, 2-4 orang yang kelihatan. Salam kemana? Oh di sip malam. Oh ya. Dia perempuan biasanya nih banyak nih gini nih. Mana tuh yang biasa kayak kerudungan biru? Tuh yang dari PAN. Mana Demokrat campuran. Nggak tahu. Mana? Nggak ada di belakang. Anak bisa tahu sejauh itu. Baru 3.500, 5.000 udah bisa kenali manusia. Bisa dengar. Sifat pengenalan Anda kepada jumlah besar manusia, berapa yang ada, berapa yang tidak ada, dan duduknya di mana bisa Anda tahu. Kenapa? Karena pertama, orang itu lazim berkesinambungan hadir di tempat Anda mengajar. Dan Anda tidak hanya sekedar melempar pengetahuan yang seharusnya Anda ajarkan, tapi juga Anda perlu memperhatikan orang-orang yang hadir di tempat Anda mengajar. Sehingga ketika kerap kali Anda menyampaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban Anda, pada saat yang sama juga Anda perhatikan orang-orang yang mendengarkan keberuntungan dari apa yang Anda sampaikan. Sehingga mau nggak mau kita bicara sambil memperhatikan siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak, siapa yang biasa duduk di sana sini, kemudian berpindah tempat, Anda tahu kemana tolak yang bisa di situ. Mana itu? Oh ya, ada. Karena Anda peduli. Ente peduli kepada tempat kebaikan. Anda peduli ketika menyampaikan kebaikan. Yang mana menyampaikan kebaikan tentu di hadapan saudara. Karena 2 orang ini peduli satu dengan lainnya, terjadilah hal-hal yang kurang dapat dikenali dan diberitahukan. Jangan tahu seperti itu. Bisa dimengerti. Itulah keistimewaan Jokowi yang tidak dimiliki oleh pejabat yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ingat itu. Itu satu kelebihan seseorang. Tapi ingat, itu bukan ajaran Jokowi, bukan ajaran Soekarno, bukan ajaran Soeharto, tapi ajaran Rasulullah SAW. Oh,
Bukti kuat ketika kita biasa bersahabat, berkawan, bergaul, berteman kesana kemari dimanapun kita tinggal. Kan kawan yang banyak, saudara banyak, kenalan banyak. Rasul kasih tahu kalau ada kenalan kamu yang tahu persis mengenalnya, 3 hari absen di hadapan kamu, cari dia. Amin hadis Rasulullah SAW, cari dia. Itu kata-kata 3 hari cari dia kalau nggak ada. Itu sifat kepedulian ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya. Di mana umat ini ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Karena kita mau memimpin tapi nggak peduli orang-orang yang kita pimpin, atau berharap jadi pemimpin tapi nggak pernah memperlihatkan sifat kepedulian kepada orang-orang yang diharapkan menjadikan kita seorang pemimpin, siapa yang mau pilih Anda? Karena pertarungan berjalan dan terus berjalan. Anda tak memiliki simpatisan, Anda tak memiliki empati masyarakat dengan cara kerja Anda sudah Allah telah kecilkan Anda punya hati, takut tak terpilih. Bisa demodi. Apa hasilnya? Itulah celakanya. Sama juga P3, PKB. Jangan sama begitu. Jangan kau kira politik itu bukan agama. Jangan kau kira agama itu bukan politik. Keduanya tak pernah bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Hanya yang membedakan agama dan politik, agama memberikan keuntungan ganda kepada dia yang menerima ajaran agamanya, sebagaimana hal-hal yang seharusnya diberitahukan dalam bentuk pedoman pengajaran, dan dia yang memimpin dan membina urusan keagamaan kepada saudaranya harus berpegang dan berpedoman kepada apa yang telah digariskan oleh orang-orang soleh dalam tuntunan ilmunya. Selesai. Itulah agama. Berpegang dengan aturan dan sesuatunya sehingga tidak menjadikan bubar atau kabur apa yang diarahkan, itulah politik. Orang ngomong lagi pegang nyamuk nempel di pipinya dia nabuk but. Bilang aja lu nggak senang gua ngomong mun, nggak senang ntar tunggu jalan raya. Ini berasa kok belum nangkuk keringetan lebih ya. Nanggap dulu deh. Man, nanggap man ya. Man jangan naruh 2.000 ya. Sampai gledek lu naruh 2.000-an. Minjem buku sahabatan dong. Duh capek ya Rob. Apaan ya Robnya? Nah itu apa tutup spiteng itu tadi sampai alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Duh. Malu-maluin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah.
Sebenarnya baca sampai ngelamun kali ya. Ini 2 kali ngaji rugi 4.000. Ini baca sampai ngelamun. Ya, Andi duduk di sebelahnya nggak sadar kan gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, Abdul. Kalau ada anak perawan, punya sedikit kesan baik di hati. Berharap sang Abdul pangeran hari siap menyiapkan waktu untuk melangsungkan lamaran. Kalau Anda mau, gue beliin bajai. Anda beliin bajai, jadi anti kawin dia nyupir. Luar biasa. Perempuan yang cerdas, perempuan yang Allah telah kasih hati matanya masih ada setetes nilai agama pada dirinya. Dia nggak pernah melihat laki-laki hanya sebatas apa yang dilihat. Oh, lihat asal bagus doang. Oh, lihat asal mayan doang. Oh, lihat asal dibanding A sampai M duitnya lebihan doang. Ketika pandangan seorang perempuan atau laki sebaliknya kepada perempuan seperti itu bukan atas pandangan agama, maka sejak dia berumah tangga itulah kebinasaannya. Arti binasa apa di situ? Kerugian demi kerugian yang dia lalui sejak dia berumah tangga sampai matinya. Kenapa? Kapan orang bisa dianggap beruntung dalam kehidupan ketika agama nggak jadi landasan kehidupannya? Kapan seseorang bisa dianggap membaik hal urusan dirinya? Padahal kebaikan sesuatu hanya ada dalam tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Sementara dia kosong dari semua keberuntungan dalam hidup. Itulah kebinasaan rumah tangga. Karena orang yang dianggap sedikit mengerti ilmu, orang yang diajarkan ilmu sama-sama memiliki kewajiban dari Allah Ta'ala untuk menyalurkan pengertian dalam makna bimbingan ilmu kepada sesama, maka masing-masing diwajibkan oleh agama untuk berbuat dengan segala kelebihan yang dimiliki. Artinya apa yang kau dapat ini ilmu, apa yang kau miliki ini adalah tuntunan yang dibenarkan tata caranya sesuai ilmu. Mana yang kau laksanakan ini keberuntungan hidupmu, kau diwajibkan oleh agama untuk menyalurkannya kembali. Artinya memberitahu saudara kamu lainnya sehingga saudaramu sama-sama beroleh keberuntungan hidup melalui ilmu yang kau dapatkan dari guru dan guru dan guru. Itulah kemuliaan seorang pengikut ajarannya Rasulullah SAW. Berarti amat sangat rugi di atas kerugian. Perawannya menuntut ilmu, ketika dapati pria, dia tinggalkan semua yang jadi menjadikan bahagia hidupnya, anaknya, turunannya, kosong sama sekali. Tuh, anak perawan hati-hati ya. Tuh, paham gak omongan? Landasan agama tetap jadikan pedoman Anda. Kurang-kurang masih kita ibadah, kurang-kurang masih kumpul di majelis ilmu, kurang-kurang masih ada guru yang bisa aku tanya lalu diberitahukan aku sudut pandangnya agama. Tapi ketika orang sudah berlepas diri dari agama yang itu adalah pedoman keselamatan hidupnya, sebagaimana contoh tadi, ya tangan dengan bambu yang seharusnya jadi pegangan dia, belum dia apa-apa sudah melepas apa yang seharusnya menjadi keselamatan untuk dirinya. Kapan orang itu akan beruntung dari roda kehidupan yang berjalan, yang dari waktu ke waktu keadaan sulit lagi diterka, lalu dari waktu ke waktu yang tampil bicara urusan agama bukanlah orang-orang yang menjadikan Anda selamat dalam roda kehidupan melalui agama. Yang bicara dengan bahasa agama adalah sekadar membicarakan urusan rem, urusan keselamatan, bukan ilmu yang menjadikan Anda berpegang erat dengan bambu. Saya ada begitu ilmu ya. Anda lihat mana perawan-perawan ada masih 12 orangnya tadi yang dikenalin muka-mukanya. Pas kawin berhenti. Kalau berhenti orang kaya raya kali punya pabrik 12, kita ngaji di rumahnya, kita bikin majikan di rumahnya kan ada paling miskin. Kan orang miskin. Ya tadi sudah hidupnya nggak bisa ditata. Iya. Jadi kuli-kuli dunia, sementara agamanya ditinggalkan, bahagia semu.
dia senyum sesaat, kemudian dia akan Allah tersiksa selama-lamanya dalam hidup, kemudian dia mati tanpa adanya nilai-nilai Islami pada dirinya. Dirinya nggak ada, gimana hatinya? Oh, kita yang alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, biar sedikit alhamdulillah masih menyempatkan waktu yang seharusnya berkah berumah tangga, tambah pengertian urusan agama, yang pengertian tadi menjadikan rumah tangganya jauh lebih terpelihara, terjaga. Dua-duanya saling mengingatkan akan kewajiban dia kepada agama. Itulah kebahagiaan. Sehingga Rasulullah katakan dalam wasiat beliau kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, di antara kemuliaan orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala adalah dia dapati pendamping yang serasi. Jadi arti serasi, pendamping yang seagama dengan dia, seetikot ahlus sunnah wal jamaah sama-sama dia, si suami mengerti ilmu karena menuntut ilmu, si istri diajak, bahkan tak berangkat pun diberitahu apa yang didapatkan dari bimbingan guru kepada istrinya, sehingga hal itu merangsang sang istri untuk mengetahui kewajibannya kepada agamanya. Ketika tahu seseorang akan kewajibannya kepada agamanya, mau mendorong dia untuk menghargai satu dengan lainnya. Ajaran Rasulullah SAW sampai sejauh itu. Tapi beda dengan sekarang. Iya, agama tidak jadi kebanggaan. Agama nggak jadi kebanggaan. Agama nggak jadi harapan dan tumpuan dia dalam hidup. Budi kuat, budi boleh. Pantai Islam bari ngemis. Kenapa Anda mengemis? Yakinkan di hati Anda tidak ada Allah Ta'ala. Selesai. Yang ada pada Anda adalah mengatasnamakan Islam sebatas ilmu, tapi tidak pernah memanjatkan keilmuan dari ilmu yang Anda ketahui, sehingga momen-momen yang dianggap menguntungkan Anda berpasrah kepada keberuntungan hidup, bukan melihat bagaimana prospek agama Anda ke depan. Bisa ada moni. Itulah kehinaan dari Allah Ta'ala. Gua ngomong, mana lebih dulu? P3, PKB, Bapak Jokowi. Ayo doan mana? Ayo doan mana? Ayo doan mana? Ayo doan mana? Ayo doan Rahmat. Rahmat kalau ngirikin aneh kami jebret. Luar biasa mah hidup Rahmat. Rahmat miskin aneh. Kan aneh dipanggil Habib, enggak? Beb. Bebek orang buah. Beb. Oh, enggak jadi beb, jadi capres beb. Gua redo, emak jadi capres dari sebelum apa-apa. Gua enggak redo, emak jadi capres. Satu enggak pantas. Itu enggak pantas. Berani begitu. Sesuatu yang dianggap bahasa itu miring bukan karena kebencian. Itulah seringkali orang Islam jadi bodoh dan dibodohi oleh bahasa. Dianggap bahasa yang bahasa yang menghembuskan kecintaan selalu bahasa-bahasa yang baik dan lunak. Berapa banyak pembunuh dengan senyumnya, berapa banyak pembunuh dengan topengnya, berapa banyak pembunuh dengan pemberiannya, berapa banyak kasih kekasihmu yang demikian peduli akan dirimu dalam kehidupan melalui agamanya. Sebegitu memantau kepunyaan diri dalam perkembangan, sehingga kerap kali kau menyingkir dari keberuntungan, dia pun memarahimu. Awas, kau jangan begitu ya. Awas, jangan begitu, nanti kamu begini, jangan. Rugi kamu. Berapa banyak kecintaan berbentuk ancaman, dan berapa banyak pembunuhan berbentuk bahasa yang lembut dan lunak. Bisa ada mudi kita sekian puluh tahun hidup dengan bahasa yang enak, sehingga ketika ada bahasa sedikit pandang kasar dari itu kecintaan tapi nggak sadar, maka musuh-musuh memandang dan menyuarakan bahwa kasar itu adalah pelecehan. Kenapa? Karena mayoritas yang membimbing kita selalu berbahasa lembut, sehingga kecintaan dalam bentuk bahasa yang dianggap keluar dari keumuman orang baik dipandang sebagai sesuatu yang menghina. Itulah kehancuran orang-orang yang masih berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW, tapi nggak mengenali ciri-ciri kecintaan dengan ajaran Rasulullah. Perasaan capek banget pulang ya. Besok udah ngaji lagi jam 9. Anak lawan, ibu-ibu, ya, besok insya Allah yang mimpin tahlilan saya jam 9. Ya Habib ngomong doang jam 9. Kita sejak ngaji meja nggak pernah itu jam 9. Paling cepat nggak jam 11 udah ngomong begitu. Jangan gue jauh dari Bogor.
Yuk dari Bogor ke Bukit Turi, coba kalau saya jalan kaki, apa saya kaget sama ibu? Betul Rahmat? Iya, Mat, aneh kepengen Mat ya. Sebelum Inti meninggal, Mat, aneh kepengen. Aneh kepengen Inti baca selawat, bisa nggak Bang baca selawat? Oh bisa Rahmat. Coba abadikan, jangan buka gue. Kalau bilang ponakan gue lagi. Mat, ayo, Mat. Timun mukanya orang kesel. Timun mukanya kesel. Selamat ayo, Mas. Oh iya, mau coba azan. Ya, selamat sedotan ya. Anak-anak bismillah. Duit dari mana? Ganti selain anak-anak tadi apa lagi? Oh, Timun nggak bisa baca selawat, nggak bisa. Apa dia suaranya cakep. Ya, Timun jemoker. Yang lain
Selain salatullah, apa lagi yang rahmat bisa? Maulid bisa, maulid? Nggak bisa? Maulid aja, maulid. Ya Rabbi salimat. Ya bisa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. 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 Lagi, pakai robanan nih. Robanan nih. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Mohon yang hidam merem ya. Ini apa? Salatullahi ma lahat kawakib. Aduh capek. Allah kasih rahmat panjang umur ya Rob. Amin. Andai kata gempa. Kita perjalanan pahala kalau dia janjikan. Salatullahi ma lahat kawakib. Salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Rakiban najaib. Salatullahi ma lahat kawakib. Salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi ma rakiban najaib. Rakiban najaib. Hada halis surah bismil habaib. Hada halis surah bismil habaib.
مدت خطاها ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مجامعها السحائب سحائب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على مدى خير من ركب النجائب ركب النجائب ومالت للحمى طربا وحنت ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب والملاعب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على مدى خير من ركب النجائب ركب النجائب وهم طربا كما همت وإلا وهم طربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب الحب كاذب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على مدى خير من ركب النجائب ركب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب والمراتب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على مدى خير من ركب النجائب ركب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب يجلو الغياهب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على مدى خير من ركب النجائب ركب النجائب. Sekedar jadi ingatan ketika seseorang yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala, yang dia punya Tuhan masih mau ngaku Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, masih mau ngaku di mulut,
Nabi sebagai nabinya, meyakinkan kebenaran apa yang Allah Ta'ala janjikan, membenarkan semua yang disampaikan dalam wahyu Allah Ta'ala melalui lisannya. Tapi di mulut ya Nabi Muhammad, iya. Al-Quran sebagai imamnya, iya. Ka'bah Baitullah kiblat aku, iya. Mulut. Sesuatu yang di mulut tanpa ada pengamalan, di mana pengamalan itu adalah cermin hati sebagai bentuk keyakinan kamu kepada pengakuan. Mulut yang bicara, mulut yang memuji, hati tak berbuat sesuatu yang terpuji sebagaimana harapan dan tuntunan agama, yang agama kembali kepada Allah dan Rasulnya. Menjadikan semua nyata. Apa kamu? Ente ngaji model gimana? Tetap kalau apa yang ente perlihatkan, tapi hati tidak membenarkan yang ente kerjakan, satu masa ente keluar dari barisan kebenaran. Itu sesungguhnya pelajaran kentara yang wajib dijadikan pedoman bahwa setiap kepura-puraan dengan atas nama Islam, partai dakwah, lambang Ka'bah, iya, bentuk Nahdlatul Ulama, mengatasnamakan kiai-kiai orang soleh sebagai gurunya dan tapi itu dalam ucapan mereka, sementara hati tidak melaksanakan sebagaimana apa yang diucapkan. Tetap Allah Ta'ala tak akan pernah membiarkan makhluk-makhluk zalim dengan nama keislaman apapun juga, iya, tetap terselubung. Satu masa Allah Ta'ala ungkit, Allah Ta'ala singkap, Allah Ta'ala buka tabir di balik pengakuan yang ada. Paham tuh ilmu? Bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, yang kita berbuat hal-hal sebagaimana aturan agama, meskipun tidak dalam pelaksanaan seutuhnya, tapi antara apa yang kita lakukan dengan apa yang ada di hati sebagai bentuk keyakinan dan pedoman dalam kehidupan beragama. Tolong ya Rabb, pelihara sifat pemeliharaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba sebatas sejauh mana dia berbuat dalam agamanya sesuai seiring dengan keyakinannya. Habis. Amin ke ilmu tu. Jangan ngerti ya. Paham betul? Lo orang Islam, gue orang Islam. Apapun yang terjadi lu saudara gue. Besar kecilnya lu saudara gue. Gue hitung yang depan. Ajaran Rasulullah SAW. Ini tuh ajaran Rasulullah ini. Ini saudara anak saudara ente. Apapun yang terjadi, lu saudara gue. Ya gue gampang, gue gaplok, buat lu baik, lu saudara gue. Ente ngobrolin aneh, Ustaz, maaf Ustaz, kemalaman Ustaz. Besok aneh mesti ujian, tahi ujian hari Minggu. Itu salah, cinta bukan begitu. Ustaz, maaf Ustaz, kemalaman Ustaz. Ya maaf Ustaz, ini lupa, besok hari Minggu libur. Lu Minggu libur, Senin libur, Selasa libur, orang dekat sekolah. Bisa dimodi. Minta tolong sama saudara lebih dulu. Kalau minta tolong sesuatu, minta tolong sama saudara dulu. Siapa saudaramu? Itulah ucapannya, gerakannya, peri kehidupan dalam keseharian dapat dilihat. Dan satu masa ketika kita harapkan bantuan, hati dia bergerak menolong sebatas kemampuan. Itulah saudaramu, paham? Tapi sekarang apa yang boleh buat? Kenapa? Ketika kemunafikan sudah jadi santapan orang-orang munafik dan diperlihatkan di hadapan saudara yang seagama, Allah Ta'ala tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan kezaliman yang berjalan. Anda yang berbuat zalim, Allah Ta'ala perlihatkan kezaliman, di mana kezaliman itu tidak harus selalu ente jalan, ente gambar orang, tidak. Ente jalan, tapi ente tidak peduli saudara, itulah kezaliman kamu, itulah kezaliman kamu. Ini bahasa ilmu lazimin, tidak bisa rutin 2 bulan sekali, sebulan sekali rekam kaset ilmu anak, bahasa ilmu. Inti Allahumma ana latih untuk menyerap dari waktu ke waktu sifat-sifat keilmuan sejauh itu dalam agama yang sebentar waktu Allah saya izinkan Anda yang sampaikan, yang umumnya di Indonesia takkan pernah kau dapati pandangan sejauh yang Allah terberikan kepada Anda yang Anda sampaikan semua tadi dengan gaya bahasa kasar kayak sabudu amat. Itulah kebenaran yang menguntungkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma maghfir lana awsam min dhunubina wa rahmatika arja'na min a'malina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma maghfir lana awsam min dhunubina wa rahmatika arja'na min a'malina. Allahumma maghfir lana awsam min dhunubina wa rahmatika arja'na min a'malina.
أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi yang minta kali kok ketemu besok jam 9 buat ibu bola Palawan. Kok terlambatan banget sini 10 insyaallah sampai jam 9 mau tahlil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat malam Senin ya, Mat. Mun ingetin Rahmat malam Senin ya. Timun sama Rahmat duet ya. Timun baca Yasin, Rahmat baca Ratib ya. Salam dulu dong. Ngambek. Selamat. Mat cium tangan sama Timun, Mat. Mat cium tangan Timun. Timun tuwek tuh. Cium tangan sama Rahmat, cium tangan. Rahmat bisa baca salawat. Ya, begitu atur ya. Jadi kayak orang-orang. Jamaah kagak tuan rumah mohon meninggalkan tempat.